dimaksud dengan al-istiqamah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, tatkala beliau ditanya tentang makna daripada al-istiqamah, beliau mengatakan alla tusyrik billahi syai'a, yaitu janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka merupakan makna daripada al-istiqamah ialah ketika seseorang kokoh di atas tauhid, kokoh di atas perkara tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala an menyebutkan definisi daripada al-istiqamah. Beliau mengatakan al-istiqamah huwa fi'l awamirillah wa tarku nawahi. Ialah bahwasanya al-istiqamah seseorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kokoh di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menyebutkan definisi daripada al-istiqamah huwa ada'il faraid, yaitu istiqamah tersebut melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh syariat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan dan kemuliaan al-istiqamah, dan perkara apakah yang akan menjadikan seseorang mampu untuk beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama di antaranya, seseorang bisa istiqamah yaitu dengan cara banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekokohan, diberikan keistiqomahan. Dan inilah yang senantiasa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu, dan kuatkanlah hati kami, tegarkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau memalingkan hati-hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Kemudian perkara berikutnya yang dengannya dapat membantu seseorang di dalam istiqamah ialah dengan memiliki sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apabila kita merasa diawasi oleh makhluk, maka mungkin saja makhluk tersebut dapat lalai dan terlengah untuk mengawasi kita. Namun berbeda hanya apabila seseorang memiliki sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan dirinya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak pula tidur, senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Bahkan dalam perkara yang kecil pun Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah satu kertas atau satu daun pun yang berjatuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga apabila seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan perkara tersebut akan menjadikan dia istiqamah di atas al-haq. Demikian pula jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dapat membantu seseorang untuk istiqamah di atas al-haq ialah dengan banyak bermujalasah dengan majelis-majelis az-zikr, dengan senantiasa berada di majalisul ilmi, senantiasa berada di halaqah-halaqah ilmu. Dikarenakan perkara tersebut akan menambahkan keimanan seseorang, dikarenakan merupakan manhaj dan akidah daripada ahli sunnah wal jamaah bahwasanya al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan tersebut bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Demikian Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan satu bab di dalam sahihnya, bab al-iman yazidu wa yanqus. Bab bahwasanya keimanan tersebut dapat bertambah dan dapat berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan saleh, melakukan perkara-perkara yang bernilai ibadah, dan dapat berkurang dengan kemaksiatan, seseorang melakukan dosa dan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah sampai ajal menjemput kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.